Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid di Palu, Sulawesi Tengah. Vano, setelah tertangkap, bagaimana saat ini kondisi istri Santoso, Umi Delima? Apakah ia sudah mulai menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian? Reinhardt, hingga sore ini istri Santoso masih menjalani perawatan karena kondisinya sampai sekarang masih dalam pemulihan setelah kemarin menyerahkan diri. Dan ada indikasi, informasi yang disampaikan oleh polisi bahwa ada tanda-tanda kehamilan yang dialami oleh istri Santoso, tetapi ini juga masih diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter yang mengobservasi keadaan kesehatan dari Umi Delima ini. Sementara dalam kelompok Santoso seperti apa? Reinhardt. Baik, Vano, setelah penangkapan istri Santoso, siapa lagi target penangkapan berikutnya oleh tim gabungan operasi Tinombala? Tentunya berbicara tentang target, masih ada 18 orang lagi daftar pencarian orang yang masuk dalam pencarian tim Satgas Tinombala. Dan sampai dengan saat ini 18 orang inilah yang menjadi fokus pencarian Satgas Tinombala. Sementara yang dilakukan oleh polisi selanjutnya adalah menangkal radikalisasi yang kemungkinan akan terjadi di sekitar Poso maupun pada umumnya di Sulawesi Tengah. Kita berbicara tentang simpatisan dari Santoso. Kemarin ketika pemakaman Santoso berlangsung ini, banyak orang datang untuk mengetahui prosesi pemakaman Santoso. Dari euforia tentang sosok Santoso ini dan juga glorifikasi sosok Santoso, polisi mengindikasikan bahwa masih ada kelompok-kelompok kecil yang tersebar di sekitar Poso maupun Sulawesi Tengah ini yang patut diwaspadai dan masih dalam kontrol polisi hingga saat ini. Sementara jika berbicara tentang target, semua yang berhubungan dengan Santoso termasuk kelompok utama Santoso yang sampai saat ini masih dalam pengejaran tim Satgas Tinombala masih menjadi target utama. Reinhardt. Baik, Vano, ini Santoso tertembak mati bersama dengan Mukhtar dan juga istrinya juga telah tertangkap. Tadi Anda katakan juga ada kelompok-kelompok kecil yang bisa saja ini mendukung Santoso. Nah, bagaimana antisipasi dari aparat terhadap kemungkinan adanya upaya balas dendam misalnya, baik dari kelompok Santoso ataupun para simpatisannya? Tidak dapat dikata pungkiri bahwa glorifikasi terhadap Santoso ini besar sekali di Poso maupun di Sulawesi Tengah pada umumnya. Tetapi tadi ada indikasi dua benda mencurigakan beredar di sekitar Poso. Polisi juga pada akhirnya menangani hal ini dan sampai saat ini masih memeriksa benda tersebut. Termasuk salah satunya di daerah Tentena dekat Poso. Ini juga ada indikasi benda mencurigakan dan siaga dalam hal ini adalah polisi terus mengetatkan pengamanan yang ada di Poso dan sekitarnya. Ada anggota-anggota yang khusus dikerahkan di kota Poso tentunya dan juga di daerah lainnya termasuk di perbatasan kota Palu maupun Poso dan juga Poso dengan kota-kota lainnya di Sulawesi Tengah. Dan kita juga masih menunggu eskalasi kejadian ini dan polisi juga masih mewaspadai adanya tindakan radikal yang dilakukan oleh simpatisan Santoso. Tetapi sampai dengan detik ini masih bisa diredam dan dikendalikan oleh polisi. Reinhardt. Baik, artinya saat ini keamanan di kota Palu dan juga Poso masih cukup tinggi. Terima kasih Silvano Hajid langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.